Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah beriman itu kita tidak perlu memiliki semangat bisa membedakan apakah itu benar atau salah? Sehingga apakah beriman itu adalah beriman di dalam kebutaan? Saudara, apakah Tuhan menghendaki kita seperti itu? Saudara, Tuhan, Dia tidak menghendaki seperti itu. Sebab jikalau iman kita di dalam kebutaan, maka kita akan selalu di dalam kesesatan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan, Dia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Supaya iman kita bukan iman yang buta. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, betapa sulitnya kita dapat membedakan apakah sebuah pengajaran itu berasal dari manusia atau dari pikiran manusia atau memang berasal dari Allah. Saudara, bagaimanakah dengan Injil yang kita imani? Saudara, apakah iman kita yang mendasari Injil? Atau Injil itu yang mendasari iman kita? Saudara, sebetulnya Injil itulah yang mendasari iman kita, bukan iman kita yang mendasari Injil itu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu bahwa Injil yang kita percaya adalah Injil Yesus Kristus, bukan buatan manusia? Saudara, bukankah perjanjian baru ditulis oleh manusia? Apakah ada tanda-tanda dia berasal dari Yesus Kristus? Saudara, satu hal yang penting yang perlu kita pahami adalah bahwa perjanjian baru yang terdiri dari 27 buku di dalamnya, saudara, tidak ditulis oleh satu orang, tetapi ditulis oleh beberapa orang. Misalnya, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Paulus, Yakobus, Petrus, Yudas. Dan saudara, mereka menulis bukan di dalam kelompok bersama-sama menulis. Mereka menulis masing-masing, saudara, di dalam konteks masing-masing. Namun saudara, yang kita perhatikan bahwa pengajaran iman mereka memiliki dasar yang sama. Pengenalan mereka akan Yesus Kristus tidak bertolak belakang satu sama lain, tetapi sama persis. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dari orang sekian banyak itu bisa memiliki pemahaman yang sama? Khususnya terhadap Yesus Kristus. Apatah lagi, saudara, Rasul Paulus, saudara-saudara, merupakan seorang rasul yang terpisah daripada kelompok rasul yang lain karena dia dipanggil berbeda dengan masa dipanggilnya rasul-rasul yang lain. Namun saudara, pengajaran iman dan Injil yang diberitakan dan pengenalan akan Yesus Kristus persis sama. Saudara, di sini kita tahu, saudara, meskipun yang tulis perjanjian baru ada beberapa orang, tetapi ada inspirasi Roh Kudus yang menolong mereka dalam menulis. Sehingga mereka menulis dengan akurat di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Di situ kita tahu, saudara, firman Tuhan, yaitu perjanjian baru termasuk perjanjian lama, itu bukan semata-mata karya manusia, tetapi ada ilham daripada Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang menulis berbeda-beda, mereka memiliki pemahaman yang sama di dalam mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembalilah lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu, ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus bukan memberitakan Injil manusia. Atau lebih gampang kita mengertinya, dia bukan memberitakan Injil yang lahir dari pikiran manusia. Saudara, kekristenan bukanlah man-made faith, atau dalam bahasa Indonesianya, iman buatan manusia. Pusat daripada iman Kristen adalah Yesus Kristus. Seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara, dan kita bisa mendapatkan bahwa Yesus Kristus bukanlah dari dunia ini, melainkan dari sorga. Saudara, dia datang bukan untuk mendirikan agama. Karena pada zaman itu sudah ada agama Yahudi. Melainkan ia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya orang berdosa diampuni dosanya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah hewan tidak dapat menutupi dosa kita atau mengampuni dosa kita. Hanya darah dari Yesus Kristus, itulah yang mengampuni dosa kita. Saudara, semuanya itu bukan dengan konsep manusia, melainkan sesuai dengan rencana Allah sejak kekekalan. Sebab saudara, konsep manusia itu berbeda sekali dengan rencana Allah. Saudara, apa yang berasal dari Tuhan itu melampaui apa yang berasal dari manusia. Apa yang menjadi rancangan Allah melampaui apa yang menjadi pikiran manusia. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Injil yang sejati bukanlah Injil yang lahir dari pikiran manusia, melainkan dari penyataan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, surat Galatia itu beredar di abad pertama, saudara. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Kemungkinan adalah surat terawal yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat Galatia. Dan saudara, Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dia sampaikan Injil itu bukanlah Injil manusia atau Injil dari pikiran manusia. Tetapi Injil itu lahir dari penyataan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus berbicara ini, maka kita harus mengerti siapakah Rasul Paulus sebelumnya. Saudara, Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus. Dia seorang Farisi. Bukan saja seorang Farisi, dia seorang Ibrani asli. Keturunan Benyamin, disunat pada hari ke-8, artinya seorang religius. Seorang Farisi artinya, saudara-saudara, seluruh hukum Taurat ada di luar kepala dia dan dia mengikuti seluruh ritualnya. Bukan itu saja. Dia adalah orang yang membenci kekristenan dan menganiaya orang Kristen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mempunyai konsep yang berbeda
tentang Kristus sama sekali. Namun saudara, ketika dia ingin menganiaya orang Kristen, dia pergi ke Damsyik. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Saudara, itulah titik balik dalam hidupnya. Ketika dia mengenal Kristus, atau dengan bahasa yang lebih baik, ketika Kristus memperkenalkan diri kepada dia, dia baru tahu siapakah Kristus. Yang berbeda dari pikirannya, saudara. Saudara, sebelumnya dia berpikir berbeda dengan Kristus sampai Kristus menampakkan diri. Saudara, jikalau Kristus tidak memperkenalkan diri, Paulus tidak pernah menjadi Paulus. Dia tetap menjadi seorang Farisi Saulus yang menganiaya orang Kristen. Tetapi saudara, ketika Kristus memperkenalkan diri atau menyatakan diri kepadanya, maka saudara-saudara, dia boleh mengenal Kristus. Saudara, di situ Paulus berkata, Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Itulah Injil oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah kita tahu bahwa ada banyak orang yang mengatakan menuliskan Injil. Tapi saudara, mereka menulis di abad kedua dan abad-abad selanjutnya. Saudara, apa yang mereka tulis, saudara-saudara, itu bukan Injil dari penyataan Yesus Kristus. Atau saya mau katakan, itu bukan Injil. Karena saudara, di dalamnya adalah pikiran manusia, yaitu faham gnostik, yang membedakan sangat tegas antara materi dan roh, dan menganggap materi adalah jahat dan roh adalah baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus tidak memandang manusia seperti itu. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Dan Yesus Kristus datang menjadi daging, saudara. Saudara, di situ memberitahukan kepada kita bahwa pikiran Allah, rancangan Allah berbeda jauh dengan pikiran manusia. Saudara, Injil yang kita percaya hari ini adalah beredar di abad pertama. Saudara, Paulus berkata, Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia, tetapi oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa membaca Alkitab Perjanjian Baru dengan baik dan teliti, saudara. Dan memang, saudara, dari pelbagai penulis-penulis yang ada, saudara, mereka mempunyai pemahaman yang sama akan siapakah Yesus. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita, mereka adalah orang-orang di mana Kristus menyatakan dirinya. Atau dengan bahasa lain, ketika mereka menulis kitab suci, mereka diilhamkan oleh Roh Kudus supaya mereka mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, saudara, Injil yang satu dan sejati yang kita percaya, saudara, tidak dihasilkan dari rekayasa manusia, melainkan merupakan inspirasi atau ilham daripada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Saudara, menarik kesaksian Rasul Paulus setelah dia percaya Tuhan Yesus. Dia tidak mengunjungi para rasul untuk dididik oleh rasul-rasul tentang pengajaran iman Kristen. Saudara, dia pergi ke tanah Arab, saudara. Namun, saudara, Injil yang diberitakan Rasul Paulus persis sama dengan Injil yang diberitakan oleh Petrus. Persis sama dengan Injil yang diberitakan oleh Yohanes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik bukan? Meskipun Rasul Paulus tidak pernah berjumpa di awal-awal dengan rasul-rasul itu diajar tentang iman Kristen, tetapi Rasul Paulus memiliki pemahaman yang sama tentang siapakah Yesus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah hal itu mungkin? Saudara, hal itu mungkin ketika Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan seluruh para rasul. Karena Roh Kudus, dialah yang menyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh memahami dan mengenal Yesus Kristus
Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sinilah saudara-saudara kita melihat bahwa perjanjian baru yang ditulis oleh sekian banyak orang, saudara, ada tanda-tanda bahwa ini adalah pekerjaan, bukan pekerjaan manusia. Meskipun ditulis Allah manusia, ada roh Tuhan yang memimpin mereka. Sehingga saudara-saudara, meskipun Rasul Paulus tidak datang kepada para rasul untuk menimba pengajaran, Rasul Paulus menerima penyataan daripada Yesus Kristus. Sehingga Injil yang diberitakan persis sama dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul lain. Meskipun saudara, Rasul Paulus diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi Injil itu adalah Injil yang satu. Injil yang sama seperti yang diberitakan oleh rasul-rasul lain. Dan itulah Injil Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Alkitab kita bisa melihat tanda-tanda bagaimana Tuhan, dialah yang sebetulnya yang bekerja di antara para nabi di dalam perjanjian lama, di antara para rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga seluruh kitab suci dengan sinkron berbicara tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, jikalau engkau ragu, jangan menjauhi Alkitab. Mari baca Alkitab baik-baik. Jikalau engkau sudah percaya, jangan engkau tidak baca Alkitab. Engkau perlu membaca Alkitab supaya engkau diteguhkan imanmu dan engkau semakin mengenal siapakah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Alkitab ditulis oleh para nabi dan ditulis oleh rasul, namun di dalamnya kami melihat sesungguhnya ada Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Sehingga seluruh isi Alkitab begitu sinkron berbicara tentang Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Bantu kami melihat semuanya ini, celikan mata rohani kami supaya kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.